Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Kehidupan Gen Z. Oke, kali ini topiknya agak bakal kalah seru dan bakalan menarik juga buat kalian, buat Gen Z zaman sekarang. Karena kali ini topiknya itu mengenai pertemanan yang akan dibahas oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Puspita. Kali ini saya akan sharing-sharing bersama kalian dan di episode ini tentang pertemanan. Oke, kita akan langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Oke, menurut Yasa pertemanan zaman sekarang itu kan kayak ada circle-circlean gitu. Kalau Mbak Yasa itu circle-circlean apa enggak? Pastinya saya friendly ya, jadi semua ditemanin, yang penting baik, bisa apa ya, pergaulannya itu gak bebas-bebas banget gitu. Jadi kita pertemanannya milih-milih guys, pilih yang baik, gak ada pengkhianat gitu, ramah, jadi kita friendly, tidak ada circle-circle. Tidak milih-milih dalam pertemanan berarti ya guys. Oke. Mbak Yasa, menurut Mbak Yasa itu teman di kehidupan tuh penting apa nggak terlalu penting? Menurut saya biasa aja ya. Yang paling penting itu teman dekat. Itu yang paling penting menurut saya, karena saya bisa berbagi cerita bersama mereka gitu. Jadi kalau sekedar teman, saya biasa aja, yang penting teman dekat. Oke, yang penting selalu ada buat kita ya. Betul. Ya. Oke. Mbak Yasa, teman Mbak Yasa yang masih deket sama ini itu siapa? Saya memiliki 3 best friend, bestie, atau teman dekat, yaitu dari teman SMP guys. Jadi yang saya memiliki 3 sahabat kan, saya, teman saya, dan satunya ini bisa termasuk couple, lebih tua dari 1 tahun dari saya. Yang satunya ini sepantaran sama saya. Nah, yang satu ini teman dari SMP, yang satu lagi teman dari jauh, yaitu teman kakak saya gitu. Cuman lebih dekat sama saya, jadi bestie gitu, saling membantu, saling nge-support, saling ngedengerin gitu. Jadinya kedua-duanya ini bisa termasuk teman dekat saya sampai sekarang, dan sejauh ini mereka masih tetap. Sebenarnya ada 4 sih, cuman yang satu ya begitulah. Jadi dalam pertemanan Mbak Yasa tuh tidak memandang umur ya? Betul. Karena biasanya yang lebih dewasa ini lebih ngerti gitu. Jadi soalnya kan yang sepantaran sama yang itu beda pendapat. Jadi kita dengerin dari pendapat yang lebih tua gitu, ada yang sepantaran gitu. Jadi enak kalau seumpamanya ada konflik, ada yang nengahin, jadi Betul. pendengar gitu. Oke. Pernah nggak di pertemanan, di part pertemanan tuh ada yang mengkhianati nggak? Betul guys, pernah, yaitu masalah relationship. Nah itu kan nggak jelas ya kan, kita sahabatan nggak mungkin ituin relationship orang lain gitu. Jadinya apalagi sahabat sendiri, jadi dia sering jealous sama salah satu sahabatnya ini. Jadi sering ini jealous, kayak saya biasanya kan yang salah satu ini kan rumahnya lumayan jauh dari rumah saya gitu, beda dari 3 orang ini. Jadi kalau yang satu ini, yang jauh ini, maklumin gitu kejauhannya. Jadi meskipun nggak main setiap hari, yang penting pernah meet gitu, it's okay. Jadi sering main bertiga gitu. Jadi yang saya waktu itu main berdua, bukan main sih, lebih tepatnya saya kan dulu kan satu SMP, satu sekolah. Jadi waktu main, lebih tepatnya kerja kelompok, terus ngerasa nggak diajak, ternyata jealous sama gara-gara nggak diajak. Padahal yang satu ini jarang main sama kita gitu, karena maklum gitu. Nggak jelas, sering jealous sama teman sendiri. Put-putan ya? Put-putan. Ngeri ya melanggar teman kita. Oh jadi Mbak Yasa itu SMP-nya bareng tapi SMK-nya udah beda sekolah ya? Beda sekolah. Yang satu sekolah yang di dekat rumah, saya di SMK 1 Kota Probolinggo. Yang satu makin jauh lagi di SMK 1 Sumberasi. Itu meskipun jaraknya jauh tetap komunikasi ya biar pertemanannya awet. Iya, dong jelas.
saya di sini dulu saya setiap hari main guys, soalnya kan dulu kan sering liburnya ya kan. Kalau sekarang udah pada sibuk masing-masing, udah punya kegiatan di sekolah masing-masing. Jadi biasanya kalau dulu hampir setiap hari, terus makin lama seminggu sekali, terus makin lama lagi sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Tapi tetap komunikasinya aman kok. Ya meskipun ada kesibukan masing-masing tetap menjalani komunikasi biar tidak ada kata asing ya. Betul. Tapi kalau yang jarang ini gimana sih cara menjaga pertemanan biar awet sampai setahun ya? Biar para sobat muda ini bisa tahu cara menjaga pertemanan yang baik. Kalau saya kan pastinya yang 2 dekat, yang 1 kan jauh. Cuman kan di situ kan pasti ada ketemu, main bareng meskipun seminggu sekali. Tapi di pertemuan itu kita tidak menyia-nyiakan waktu guys. Kita saling cerita, saling nanyain how are you today, gimana dengan hari ini, hari sebelumnya, apakah ada masalah gitu. Saling ditanyain, Saling terbuka. saling terbuka. Jadi kita ketemu kumpul itu tidak membuang-buang waktu. Kita saling cerita, saling curhat di situ gitu. Berarti waktu ketemu tuh nggak sama-sama sibuk main HP ya? Iya betul. Terus cerita. Komunikasi terus, cerita-cerita terus. Menurut Mbak Yasa nih lebih baik pertemanan sedikit tapi yang berkualitas selalu ada buat kita atau punya teman banyak tapi ya Ya pertemanan sedikit ya jelas ya, yang penting bisa saling support, gak ada remehin, gak ada merasa tersaingin. Yang penting saling support atau mendukung satu sama lain gitu. Yang penting bermanfaat lah ya kan. Oke, menurut Mbak Yasa nih dari kisah pertemanannya tuh kita apa sih arti pertemanan yang sesungguhnya itu? Menurut saya ya, saya kan tidak terlalu itu soal pertemanan ya. Saya soalnya hidup sendiri, maksudnya ya keluarga ada, di support keluarga, gini. Cuman kalau saya dapat teman yang menye-menye, suka ngehianatin, suka ngeremehin orang lain, itu nggak peduli guys. Jadinya saya itu kalau di pertemanan biasa aja, jadi yang inti aja gitu. Kamu kalau mau temenan sama saya yang baik gitu, jadi saya milih pertemanan, cuman pertemanannya kayak milih yang baik, bermanfaat juga, saling support gitu, saling pertemanannya yang saling support aja lah, tidak ada disaingin, tidak ada merasa diremehin gitu. Saling support. Kalau seumpama misal ini ya, ada dari pertemanan Mbak Yasa itu ada salah satu teman yang nggak suka tapi ngomong ke teman yang satunya tuh gimana? Kalau saya nggak tahu, kalau saya tidak tahu itu teman saya kayak gitu kan pasti dijalanin ya kan, nggak tahu juga dia itu seperti apa. Kalau udah tahu ya udah saya cut off, maksudnya cut off-nya nggak langsung asing gitu, nggak, cuman kayak lebih cukup tahu gitu, nggak terlalu cerita ke dia, kayak biasa aja gitu, kayak teman biasa lah gitu. Saya cut off. Sakit banget ya pasti rasanya kalau gitu ini. Sakit. Soalnya kan udah cerita terus diceritain ke temen ini. Ya seharusnya kalau dalam pertemanan itu kalau ada yang nggak suka bisa langsung diobrolin secara langsung, jangan sampai ada yang ngobrol di belakang gitu. Ya, di masa depan seperti apa sih pertemanan yang ingin Mbak Yasa idam-idamkan gitu? Tentunya kan saling mendukung gitu, support. Habis itu kan kalau semua komunikasinya baik, jadi kalau semuanya komunikasinya baik meskipun jarang ketemu terus di talk, itu kan pertemanan mau sejauh apapun tetap bakal selama ini gitu. Jadi yang penting nggak ada yang ngehianatin lah guys. Itu kalau pertemanan di luar ya, kalau di sekolah itu kan pastinya ada kayak teman toksik atau ya gitu.
Mbak Elsa ditemunya enggak temen toksik itu? Kalau saya biasa aja sih, bukan nggak ngenemenin, cuman kayak biasa aja gitu, sekedar temen gitu. Maksudnya nggak bakal cerita panjang lebar tentang keluarga mungkin, problem-problem yang saya milikin gitu, kayak ya udah biasa aja. Yang penting temenan gitu, yang penting tahu batasnya. Oke guys, jadi itu adalah kisah pertemanan dari Mbak Yasa. Siapa tahu kalian ada yang bisa ngambil kesimpulan bahwa teman tuh harus saling support, jangan ada ngomongin di belakang, tahu batasan lah ya. Oke, itu saja yang bisa kami sharing-sharing. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bye bye.